Ya, Anda kembali bersama kami dalam Newsroom. Kita lanjutkan, saya ke Pak Emrus ya. Nih, menurut Anda seperti apa nih hasil pilkada ini? Karena kan pilkada rasa pilpresnya. Ini pengaruhnya di pilpres. Kalau Anda tadi sudah menyebut bahwa PDIP ini bargainingnya akan turun dibanding Jokowi. Karena yang menang justru yang mendukung Jokowi. Tapi calon PDIP tidak. Sebenarnya kalau dikatakan bahwa pilkada ini adalah rasa pilpres, itu sebenarnya wacana yang disampaikan oleh kelompok orang tertentu gitu ya. Tetapi kalau kita analisa dari sudut data yang quick count yang sekarang gitu ya, bahwa memang realitas menunjukkan bahwa partai-partai pendukung Joko Widodo memenangkan beberapa di daerah dibanding yang tidak pendukung. Itu fakta menurut quick count, walaupun itu bisa berubah nanti setelah real count. Tetapi di sisi lain kita harus juga lihat bahwa dinamika politik kita ketika mengusung paslon itu sangat cair. Artinya tidak ada jaminan partai-partai yang boleh mengatakan mendukung Joko Widodo akan pasti menjadi mengkristal tetap mendukung Joko Widodo, atau kemudian partai yang mendukung Prabowo yaitu Gerindra dengan PKS akan tetap mereka akan mendukung. Karena salah satu indikator bahwa salah satu pengurus daripada elit politik di PKS sudah mengatakan bahwa akan mengusung, diwacanakan untuk mengusung Anies. Artinya apa di situ? Berarti sangat cair, berarti ada kemungkinan ketika berbicara komunikasi politik di belakang panggung mereka, belum ada deal-deal yang sudah disepakati. Oleh karena saya mengatakan bahwa pilkada ini akan bisa merupakan rasa pilpres, belum tentu bisa kita katakan, karena sangat dinamis, sangat bisa berubah. Tapi itu kalau Anda memotret dari sikap elit politik ya, yang mendukung belum menentukan sikap, bisa cair dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat dari sikap pemilih ini, sudah tahu dong preferensi pemilih ini seperti apa yang diinginkan nanti, relevansinya ke sangat tergantung daripada elit politiknya. Elit politik ini bergeser kemana, kan begitu. Nah, kalau elit politik atau partai ini bergeser kepada salah satu, maka rakyat ini yang memilih partai atau paslon yang diusung lebih besar akan mengikuti, kan begitu. Sangat tergantung dinamika daripada negosiasi-negosiasi, kompromi-kompromi politik yang dibangun oleh para elit politik. Maka saya terus terang mengatakan, harusnya sebenarnya ketika sebelum pemilu dilakukan, pemilihan umum misalnya, harusnya para partai itu sudah mendeklarasikan, kami berkoalisi dengan partai ini akan mengusung ini, misalnya seperti itu. Sehingga suara rakyat itu tidak diperjualbelikan. Saya terus terang mengatakan, ketika koalisi dibangun menjelang, itu sama saja memperjualbelikan suara rakyat. Harusnya koalisi itu dibangun jauh-jauh hari dan diberitahu sebelum pemilu kami koalisi dengan partai ini mengusung calon ini. Nah, kalau sekarang kan seolah-olah keputusan itu ada pada elit politik. Rakyat yang mempunyai kedaulatan, yang memilih satu paslon atau partai tertentu tidak berkuasa. Bisa saja misalnya seseorang itu memilih partai tertentu untuk paslon tertentu, tetapi ketika koalisi nanti tidak itu yang diusung. Kecewa nggak rakyat? Nah, oleh karena itulah saya pikir saya selalu mengatakan bahwa yang sekarang ini apakah dapat kita sebut sebagai koalisi? Tidak. Kenapa? Sangat pragmatis. Jadi tidak ideologis. Baik. Nah, ini sesungguhnya perlu kita perbaiki ke depan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak ada jaminan deh. Karena politik kita itu sangat cair. Buktinya saja kita melihat koalisi alternatif kemungkinan akan muncul. Boleh jadi dimotori oleh Partai Demokrat. Oh iya, tapi seringkali malah abstain Demokratnya. Baik, tapi saya kembali ke Pak Frits ya, karena seringkali Pak Frits ini sekarang pun ini sudah bawa ini daftar pelanggaran ya Pak Adaman. Pasti banyak pelanggaran, tapi saya kok nggak ngelihat ada yang dipidana gitu Pak ya. Ada proses hukum. Sebenarnya kalau dicatetin aja gitu Pak pelanggarannya. Sebenarnya kalau kita lihat dari mulai masa kampanye itu, kita ada membawa hampir 52 perkara ke pengadilan, dan sekarang tuh udah hampir 12 orang yang dipidana. Jadi sebenarnya 12 orang dipidana dengan hampir 30 itu kecamat atau lurah yang sudah kena hukuman percobaan. Nah, itu sebenarnya banyak. Malah tadi hari ini ada satu lurah di daerah Pariaman karena mendukung satu pasangan calon, sudah putusan Mahkamah Agung yang sudah keluar, maka dia di penjara. Artinya selama mungkin karena luas Indonesia yang begitu besar, jadi sana kan ada 24 orang yang sudah terpidana, sana kan kecil misalnya. Tetapi kan banyak proses dari sebuah pelanggaran pidana masuk ke sentra Gakumdu, mungkin bisa kalah di sentra Gakumdunya, kemudian tidak terbukti, atau bisa terbukti kemudian masuk ke pengadilan, dan di pengadilan juga cara pandangnya berbeda misalnya. Kayak di Kuningan misalnya, di Kuningan itu ada satu bapak pendukung, dia membagikan uang, itu dikena penjara 6 bulan. Di kasus yang sama, hampir kasus yang sama, itu di daerah Kendal misalnya. Daerah Kendal, kata si hakimnya, oh kita tidak boleh
yang si pemberi yang harus kena hukuman. Harusnya orang yang memberikan uang yang harus memberikan. Atau kayak kasus di Pangkal Pinang misalnya, ada seorang paslon yang memberikan token listrik kepada 2.000 rumah. 2.000 rumah yang dia isi token listriknya. Terus pandangan si hakim berbeda. Jaksa dan polisi sepakat itu adalah masuk dalam pelanggaran money politik, tetapi dalam kasusnya dari kacamata hakim, dia melakukan penafsiran sendiri terhadap siapa yang dimaksud dengan orang. Artinya Bawaslu meskipun dengan segala usaha dengan bersama dengan jaksa dan polisi telah berusaha sebenarnya untuk melakukan banyak pelanggaran yang melakukan banyak penindakan terhadap pelanggaran. Kita masih belum ngomong misalnya terhadap sengketa atau sekarang tentang proses misalnya diskualifikasi. Sekarang ada beberapa calon bupati yang didiskualifikasi karena tidak menyerahkan dana kampanye. Kita ada kasus satu di Sinjai, ada satu di Bolomong Utara di Sulawesi Utara, itu punya potensi untuk dua yang didis. Ya, yang hanya 2 begitu. Yang sudah di situ satu Sinjai, satu sedang dalam proses. Oh, tapi itu kan dalam dan sebenarnya ada juga dis misalnya yang seperti yang di wali kota Makassar misalnya, itu juga di dis, tapi itu oleh putusan pengadilan. Itu kan sebenarnya secara statistik mungkin itu ada, tetapi apakah itu dapat merefleksikan seluruh Indonesia sebenarnya juga nyata. Tapi kalau melihat ini, kalau melihat penjelasan Pak Frits ini mungkin Pak Emrus lagi masuk akal mengapa memang jumlahnya sedikit, karena memang multitafsir tampaknya definisi dari pelanggaran itu sendiri. Nanti sudah Bawaslu sudah mengatakan ini pelanggaran sampai di pengadilan biar ngisi token listrik katanya bukan begitu. Jadi ya memang ini bisa kita pasal karet begitu ya kalau Pak Emrus melihatnya. Saya melihat, kebetulan saya tidak menguasai bidang hukum, tetapi saya sederhana untuk melihat bahwa hukum itu bisa ditafsirkan dari kacamata mana saja. Contoh saja kita lihat realitas yang ada di pengadilan. Bukankah kasusnya sama, jaksa dan pengacara berbeda pandang dan pasal yang berbeda. Baru kemudian kita dikejutkan dengan keputusan hakim yang berbeda pula dari pandangan dua. Artinya mau saya katakan bahwa subjektivitas penilaian terhadap hukum itu sangat ditentukan oleh orang aparat hukum itu sendiri. Berarti kepastian hukumnya oleh karena itulah ya, hukum ini atau aparat hukum ini harus benar-benar independen. Nah, karena subjektivitasnya ada di situ, diskresinya ada di situ, ketika mereka ada miring dikit saja ke salah satu kepentingan tertentu, itu bisa dibungkus sedemikian rupa. Baik, saya ke Pak Ade Armando ya. Kalau Anda melihat hasil pilkada ini, menurut Anda anginnya kemana ini ya? Apakah ke 2019 ganti presiden kalau melihat hasil meningkat drastisnya suara asik, ataukah ke Jokowi melihat partai yang diusung Nasdem, P3 yang notabene adalah pendukung Jokowi juga menang? Baik hasil pilkada maupun berbagai hasil survei yang ada sebelumnya, itu sebetulnya semua kecenderungannya mendukung kepada Pak Jokowi harus merasa cukup solid ya, nyaman dengan apa yang terjadi. Misalnya saya Jawa Barat, ya taruhlah kalau asyik adalah sebuah manifestasi dari pengelompokan anti Jokowi, angkanya tuh walaupun barangkali mencengangkan, tapi kan 30%. Ya, jadi angka itu tidak impresif sama sekali di dalam Jawa Barat, di Jawa Barat ya. Dan survei kami, ketika kami bikin survei yang pilkada Jawa Barat ini, kami juga tanya tentang siapa yang akan Anda pilih di 2019. Dan untuk pertama kalinya Jawa Barat yang menang Jokowi. Ya, ini juga didukung oleh hasil-hasil pilkada di berbagai tempat tadi kan. Hampir semua merata itu menunjukkan yang menang adalah yang sebetulnya bisa kita kategorikan berada lebih dekat kepada kubu Jokowi daripada anti Jokowi. Jadi sebetulnya Pak Jokowi dan kawan-kawannya bisa lebih nyaman nih melihat hasil pilkada saat ini. Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.